Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalem Sport Pusat Senapan Angin kaliber 4,5. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke dulu bediler, jadi untuk di video kali ini kita akan mereview. Jadi untuk videonya bukan kita review senapan, tapi kali ini kita akan review teleskop ya. Oke, jadi untuk teleskopnya di sini sudah saya siapkan untuk yang akan kita review pada video kali ini, yaitu merek dari Discovery. Nah, jadi buat dulu bediler yang sudah sering main di dunia persenapan anginan pasti udah nggak asing sama yang namanya teleskop merek Discovery. Jadi untuk teleskop ini sudah sangat terkenal sekali karena dia kualitasnya itu bagus. Terus dia itu terkenal lensanya itu jernih ya. Oke, jadi kayak gitu. Ini merek dari Discovery. Untuk spesifikasinya yang akan kita review yaitu Tertera WG 1.2 sampai 6 kali 24 IRAI 30 mm. Nanti akan saya tunjukkan nah, untuk detailnya tulisannya. Oke, jadi kayak gitu. Kita lihat untuk boxnya ya, Discovery. Jadi dia warnanya biru. Untuk boxnya biru kombinasi sama apa hitam apa abu-abu gitu. Ada tulisan Discovery OPT ya. Terus ada logo Discovery-nya. Terus di bagian samping di sini dia ada kayak keterangannya. Dia itu shockproof, terus waterproof, ultra slim, tunnel vision, big eye box, nitrogen, ada nitrogennya, terus multi coated lensa, dan juga ada garansi gitu. Gitu tulisannya. Terus di samping-samping juga biasa Discovery websitenya, sama ini untuk spesifikasinya ya. Oke, sekarang kita coba buka untuk boxnya. Oke, jadi kita waktu pertama kali beli teleskop ini, yang pertama dulu bediler pasti dapat mountingnya ya. Nah, kayak gini untuk mountingnya. Nah, oke, jadi untuk mountingnya ya, ini sudah tipenya double baut. Jadi dia bautnya ada 4 untuk penutup atasnya. Jadi ini modelnya dia yang tinggi ya. Nah, dia tinggi karena di pasaran itu ada yang tipe pendek, ada yang tipe tinggi. Untuk tipe tinggi ini cocok buat yang dia kalau senapan dulu bediler itu pakai magazin ya. Jadi dia biar nggak mentok untuk teleskopnya. Terus selain itu dia pertimbangannya kalau yang tinggi itu karena diameter lensa depannya itu besar. Jadi dia kasih yang tinggi. Jadi kayak gini sudah dapat 2, 1 pasang. Terus juga dilengkapi sama kunci L-nya. Jadi tidak perlu nyari kunci L lagi karena sudah tersedia untuk kunci L-nya. Terus selain itu dulu bediler dapat untuk lapnya ya. Jadi lapnya warna biru kayak gini. Ini lapnya bisa buat ngelap lensanya ya. Lapnya, terus juga ada kertas-kertas kayak gini, spesifikasi ya. Ini ada kertas spesifikasi kayak gini. Terus juga ada instructionnya, ada atau manualnya. Kayak gitu, kayak gini ada booklet. Nah, kayak gini. Ini ada gambarnya teleskopnya kayak gini nanti yang akan kita review. Di sini ada keterangan-keterangannya kayak gitu. Oke. Siapa lagi dong? Nggak ada. Ini silika kayak gitu. Nah, terus yang utama ya. Ini sekarang kita buka. Oke, jadi kayak gini dulu bediler untuk teleskop yang akan kita review ya. Nah, jadi ini modelnya cakep banget dulu bediler. Ini salah satu favorit saya ya. Jadi ini baru aja datang di toko Kalem Sport. Ini baru nyetok kita. Jadi ini terbaru untuk yang Discovery. Kayak gini, ini yang sebelah mana? Ini sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan, terus yang sebelah kiri yang ini. Oke, yuk sekarang kita review ya. Sambil bawa contekan. Oke, jadi ini untuk apa namanya spesifikasinya sebenarnya sudah ada di websitenya ya. Mungkin kalau dulu bediler mau lihat sendiri, dulu bediler bisa langsung aja kunjungi di websitenya. Itu websitenya kalau nggak salah Discovery Optik atau apa gitu, discoveryoptik.com gitu. Oke, jadi mungkin buat dulu bediler yang mau lihat sendiri, monggo langsung aja bisa di websitenya Discovery. Jadi ini sambil saya bawa contekan gitu. Oke, jadi ini dulu bediler untuk teleskopnya sesuai dengan yang tampil di
spesifikasinya di boxnya. Jadi ini perbesarannya 1.2 ya. Jadi yang paling kecil itu 1.2 kali perbesaran. Jadi nggak beda jauh sama kita melihat langsung ya. Cuman perbesarannya itu 0,2 lebih besar gitu. Ya bener ya? 1.2. Jadi ngezoomnya itu dikit gitu. Terus untuk yang maksimalnya dia itu sampai 6 kali perbesaran ya. Jadi bisa di zoom sampai 6 kali perbesaran. Nah kayak gitu. Ini muternya lumayan enteng ya. Jadi nggak berat gitu. Jadi pakai satu tangan aja dia bisa. Terus karena dia ada model kayak gerigi-geriginya gini. Jadi pas kita puter pakai satu tangan itu dia enak banget gitu. Jadi nggak licin waktu kita muter-muternya. Oke, jadi kayak gitu 1.2 sampai 6 kali perbesaran ya. Terus untuk lensa depannya ya, jadi untuk lensa depannya dia itu diameternya 24. Makanya di spesifikasi dia tertera 1.2 sampai 6 kali 24. Itu maksudnya 24 itu dia diameter bagian depannya. Jadi yang depannya itu yang bagian ini ya. Jadi jangan salah dulu bediler waktu masang teleskop ini karena dia modelnya buntung ya. Depan sama belakang itu kayak nggak ada bedanya gitu. Terus kayak gini masangnya ini yang belakang, ini yang depan. Jadi jangan sampai kebalik kayak gini. Nah, nanti hasilnya itu kecil gitu pas kita lihat. Nah, itu berarti kebalik waktu kita masangnya. Oke, jadi ini diameternya 24. Terus untuk diameternya dia itu pakai OD30. Jadi yang besar ya. Untuk yang di pasaran yang Discovery punya ini dia untuk spesifikasi yang sejenis 1.2 sampai 6 kali 24 dia punya dua varian ya yang ada di pasaran yang dia jual produknya juga. Jadi yang bedanya dia pakai OD2 diameternya tubnya ini ada yang OD25 sama yang OD30. Otomatis yang pakai OD30 dia itu pandangannya lebih luas, lebih enak gitu waktu kita lihatnya ya. Jadi nggak terlalu sempit ya karena dia tubnya itu lebih besar 30. Terus selain itu ada apa lagi ya bedanya? Di lampunya ya kalau nggak salah. Kalau yang OD25 itu dia ada dua lampu. Ada dua lampu, kalau yang OD30 ini cuman ada satu lampu untuk warnanya ya. Otomatis karena dia beda di OD25 sama OD30, dia harganya juga berbeda. Yang OD25 dia lebih murah harganya dibandingkan dengan yang OD30. Nah, kita yang sekarang ready di Calm Last Spot itu yang OD30 ya. Oke, jadi kayak gitu untuk tubnya dia lebih besar dibandingkan dengan OD25. Terus lanjut untuk di panjangnya ya. Jadi ini tadi panjangnya setelah kita lihat itu dia 30 cm ya. Jadi kayak gini dulu bediler, dia pendek ya karena dia itu senapan lagi. Teleskop buntung, jadi dia panjangnya itu cuman 30 cm, dia pendek gitu. Oke, jadi panjangnya 30 cm. Terus untuk beratnya ya, sesuai di websitenya dia tertera 568 gram ya. 568 gram. Coba kita buktikan aja ya. Oke, jadi ini ada timbangan. Oke, 568. Nah, oke jadi 600 ya. Jadi yang sesuai reality lagi di aslinya 600 gram itu belum ketambahan sama ini ya mountingnya ya. Coba kita tambahkan sama mountingnya kayak gini ya. Oke, jadi untuk hasilnya setelah kita tambahkan mounting jadi 705 gram. Jadi kalau kita pasang teleskop ini di senapan dulu bediler dia nambah 705 gram ya. Jadi kalau telenya itu senapannya udah 3,3, ketambahan ini otomatis jadi 4 kilo kayak gitu ya. Oke. Jadi untuk beratnya dia 705 gram sama termasuk di mountingnya. Oke, terus jadi ini untuk retikelnya dia di tulisannya di websitenya itu kodenya MD IR MIL ya. Untuk IR itu dia artinya illuminated reticle, maksudnya dia punya lampu. Ada retikelnya dia itu bisa nyala ya. Untuk lampunya ini dia ada 6 level ya. Jadi paling redup itu 1 sampai paling terang itu 6.
gitu. Nanti saya tunjukkan untuk bentuk retikelnya kayak gimana, karena dulu bediler nggak bisa lihat di sini ya, nanti ada gambarnya. Nanti tolong editor ditambahkan untuk gambar retikelnya gitu ya. Nah, untuk warnanya dia itu merah untuk retikelnya. Terus untuk MIL ya, itu MIL maksudnya mil dot, jadi dia itu titik-titik gitu. Jadi untuk titik-titiknya dia ada lingkaran itu ya, lingkaran di tengah, terus dia ke kanan sama ke atas itu titik-titik-titik gitu. Nah, itu maksudnya mil dot. Oke, kayak gitu. Jadi ini retikelnya tipenya MDIR atau Illuminated Reticle MIL atau mil dot. Terus untuk jenis retikelnya ya, jadi dia itu SFP atau Second Focal Plane. Jadi bukan yang FFP atau First Focal Plane ya. Nah, bedanya di SFP sama FFP itu kalau kita ngezoom yang pakai FFP ya, F sama S gitu aja. Yang F itu kalau kita ngezoom dia retikelnya ikutan gerak atau ikutan ngezoom, ikutan besar gitu. Jadi kita misalnya 39 ya, 3 sampai 9 kali kita taruh 3, dia retikelnya segini gitu, segini. Kalau kita ngezoomnya 9 dia makin gede, makin gede, makin gede, makin gede gitu. Nah, itu maksudnya FFP atau First Focal Plane. Sedangkan yang ini yang kita review itu Second Focal Plane, artinya dia fix untuk retikelnya. Jadi kita ngezoom misalnya dari 1.2 sampai ke 6 ya sama gitu, bentuknya sama, nggak akan berubah. Oke, kayak gitu ya dulu bediler. Oh ya, jadi untuk video SFP sama FFP sama tipe-tipe teleskop itu kayak misalnya IR itu apa, kayak gitu ya. Itu sudah pernah kita bikin untuk videonya. Mungkin buat dulu bediler yang pengen nonton videonya secara terperinci untuk teleskop itu bisa dulu bediler klik videonya ya. Jadi itu sudah pernah kita bikin untuk videonya, itu insya Allah lumayan jelas kayak gitu. Jadi buat dulu bediler monggo nonton aja untuk videonya tentang teleskop. Oke, tadi untuk lampunya sudah saya sebutkan tadi ada 6 level. 6 level untuk warnanya itu merah ya. Jadi yang paling redup itu 1 sampai yang paling terang itu 6. Jadi 6 level. Oke, jadi kayak gitu. Terus lanjut lagi untuk paralaknya ya. Jadi dia nggak pakai paralak karena untuk teleskop buntung itu rata-rata dia nggak ada paralak, atau memang nggak ada paralak ya setahu saya itu. Jadi teleskop yang tipe-tipe buntung itu setahu saya dia nggak pakai paralak gitu. Oke, jadi kayak gitu dia nggak ada paralaknya atau nggak ada fokusnya ya. Kalau buntung dia nggak bisa ngatur untuk paralaknya gitu. Jadi kita tinggal lihat aja, nggak bisa ngatur fokus-fokusnya gitu. Tapi walaupun dia nggak ada fokusnya ya, pas kita lihat jarak jauh itu dia tetap jernih, jadi nggak ngeblur gitu. Kayak otomatis menyesuaikan atau gimana ya cara ngejelasinnya gitu. Pokoknya bagus lah gitu. Nah, jadi pokoknya dulu bediler harus punya biar bisa nyobain teleskopnya ini langsung. Untuk teleskopnya ini tersedia di Kalem Spot. Oke, jadi biar nggak penasaran, beli aja gitu. Oke, terus kita lanjut ya. Untuk fitur-fitur yang ada di setelan retikelnya ya, dia ada seperti biasa, ada zero lock-nya ya. Jadi dia bisa ngunci setelah kita nyeting, jangan lupa dikunci biar dia nggak berubah-berubah. Untuk cara nyeklek nguncinya ya, dia itu ditarik ke atas. Nah gitu, sama ditarik ke samping ya. Jadi untuk yang atas dia itu untuk setelan up and down, sedangkan yang samping dia right and left atau kanan dan kiri. Jadi tinggal setelah diangkat, tinggal diputar-putar aja. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah tinggal ditutup lagi. Nah, oke, jadi kayak gitu ya. Untuk yang namanya zero lock ini kayaknya udah biasa ya. Semuanya teleskop udah pasti ada zero lock-nya. Nah, tapi untuk yang di teleskop Discovery WG 1.2 sampai 6x24 ini dia ada yang namanya zero reset. Maksudnya zero reset itu apa? Ketika kita sudah selesai setting misalnya di jarak 30 meter, terus kita mau kita bisa nulkan ya. Jadi kita nulkan, yang atas ini 0, yang bawah ini 0, terus kita mau nembak di jarak 50 meter lah. Otomatis kan beda. Karena kita kan settingnya tadi di jarak 30 meter, kita tembak di jarak 50 meter, otomatis beda dong. Jadi untuk arah pelurunya itu jadi pasti dia lebih turun. Nah, kayak gitu, itu fungsinya zero reset tadi. Ketika kita pakai di jarak 50 meter, kita bisa atur lagi. Misalnya kita naikkan, ya dikira-kira lah, nggak tahu gitu.
pokoknya disesuaikan aja sesuai senapan dulu bediler. Terus kita mau balik lagi ke jarak 30 meter ya. Kita mau nembak lagi di jarak 30 meter, langsung kita balikin ke 0 lagi tanpa perlu nyeting ulang ya. Karena kan untuk nyeting ini ketika kita udah puter-puter gini ya, dia kan udah berubah lagi gitu. Nah, itu fungsinya dinulkan. Jadi kita mau balik lagi ke setelan awal. Kalau di HP itu setelan pabrik gitulah. Nah, jadi itu untuk setelan pabriknya, tapi sudah nitik di jarak 30 meter sesuai dengan yang dulu bediler setting di awal. Kayak gini. Coba saya contohkan ya. Kita yang lepas yang atas saja. Nah, oke ya, udah saya lepas ini. Jadi untuk bautnya, misalnya gini nih. Misalnya kita udah setting. Ini untuk angkanya dia menunjukkan di angka 13 karena ini ada titiknya ya, di angka 13. Terus kita lepas untuk tutupnya. Kita lepas tutupnya terus kita taruh di angka 0. Ya, mana 0-nya? Nah, ini angka 0. Terus kita taruh. Nah, kayak gitu. Terus kita sekarang tutup penutupnya. Nah, jadi kayak gini. Sama yang selanjutnya juga gitu, kurang lebih sama. Nah, jadi ini sudah 0 ya. Nah, ini maksudnya zero reset itu kayak gitu ya. Jadi tadi sudah setting, tadi angkanya berapa? 13, terus kita taruh di angka 0 lagi kayak gitu. Jadi waktu kita muter-muter, misalnya taruh di angka jarak tembak di 50 meter, kita tek ya, nggak tahu lah seberapa gitu. Terus mau nembak lagi 30 ya, kita balikin di 0 lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi kan kita nggak ngawang-ngawang lagi atau nggak ngira-ngira lagi gitu. Aduh, gimana tadi habis tak puter, mau tak balikin, nyeting lagi gitu. Gitu maksudnya untuk zero reset, oke? Untuk di fitur-fiturnya yang lain di atas ini dia ada railnya. Untuk railnya itu rail Picatinny ini dia rail 22, jadi besar. Ini kalau di senapan itu biasanya buat masang bipod ya. Buat masang bipod. Terus dia ada di atas ini sama di depan ya. Jadi di belakang itu dia modelnya kayak miring gitu, miring menyerong ke kanan, terus ada yang di bagian depan ya. Nah, ini fungsinya itu bisa buat pasang aksesoris lainnya, misalnya kita pasang laser, terus kita bisa pasang senter kayak gitu. Nanti akan kita contohkan, akan kita coba pasang di senapan Apollo ya. Jadi nanti akan kita coba. Sekarang kita balik ke sini dulu. Terus untuk di sebelah kanan, jadi ini setelah saya cek-cek, dia itu nggak ada fungsinya ya. Jadi ini kayak cuman pemanis gitu. Dia nggak ada fungsinya. Atau mungkin dulu bediler tahu ini fungsinya buat apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau saya coba-coba tadi ini nggak ada apa-apanya ya. Mungkin ini buat pemanis aja biar keren gitu. Atau nggak tahu gimana discovery gitu maksudnya. Oke, gitu tadi. Terus ini ada di bagian atas itu ada water pass-nya. Jadi ini water pass. Setahu saya water pass itu berguna buat kita waktu pertama kali masang teleskop ke senapan. Jadi dia biar nggak miring gitu, biar posisinya center lurus gitu. Oke, jadi ini ada water pass, warnanya itu merah ya untuk penutupnya ya. Kayak gini. Terus di bagian kiri, ini tadi saya nyari-nyari, ini namanya itu angle indicator ya, atau indikator sudut ya. Jujur buat saya kalau ini belum pernah kepake ya, karena saya jarang pakai angle indicator. Ini mungkin kelasnya itu sudah kelas berat gitu, misalnya militer atau gimana gitu. Mungkin kalau kita yang cuman nembak apa gitu, ini mungkin nggak terlalu berpengaruh signifikan gitu. Jadi ini namanya angle indicator ya. Mungkin kalau dulu bediler yang udah jago banget sama nembak, bisa dulu bediler tulis di kolom komentar ini itu fungsinya apa ya, angle indicator selain buat lihat sudut aja gitu. Misalnya buat apa, biar ya nggak tahu lah gitu. Mungkin tulis aja di kolom komentar gitu ya lur. Oke, ini tadi sudah, ini yang buat atas bawah. Yang ini yang buat kanan kiri, terus yang di sebelah kiri ini itu buat lampunya ya. Jadi yang lampunya tadi 1 sampai 6 kali untuk nyalanya warnanya merah. Terus untuk di bagian depan di sini dia itu ada apa ya? Ini ada kayak frame-frame gitu. Jadi warna hitam buat pegangan sama apa namanya itu railnya tadi, rail 22 yang di depan itu dia warnanya hitam. Terus untuk baut-bautnya itu warna merah 1, 2, 3, 4, 5 di bagian kiri dan 5 di bagian kanan. Jadi totalnya ada 10 untuk bautnya ya. Terus untuk tulisannya nanti mungkin kasih aja fotonya atau birolnya ya. Jadi ini ada tulisannya shockproof. Shockproof artinya dia tahan getar.
Terus ada waterproof, dia tahan air ya. Gitu. Jadi dia klaimnya si Discovery itu dia shockproof sama waterproof, anti getar sama anti air. Cuman kalau saya jujur tidak menyarankan ya buat dulu bediler. Kalau dulu bediler itu Sultan monggo untuk dicoba waterproof gitu. Mungkin kalau cuman kecipratan air dikit-dikit aja itu ya masih aman lah. Tapi kalau yang ekstrim banget sampai kecemplung sama senapannya itu, nah itu saya juga belum pernah nyoba gitu. Oke, jadi kayak gitu kita cari amannya aja biar teleskopnya awet gitu kan. Sayang udah beli mahal-mahal tapi rusak gitu. Mungkin lensanya nanti jamuran atau gimana, kemasukan air gitu. Terus dia juga yang saya baca dia sudah ada nitrogennya dan juga sudah fogproof atau tahan kabut ya. Oke, kayak gitu. Terus karena dia itu modelnya kayak gini ya. Jadi modelnya gimana ya? Pokoknya kayak gini. Jadi dia nggak ada tutupnya bagian depannya itu. Jadi yang ada tutupnya itu cuma di bagian belakang. Itu pun model tutupnya bukan yang model flip, tapi dia karet kayak gini. Nah, jadi karet kayak gini. Oke, terus yang di bagian depan dia nggak ada tutupnya, tapi ada yang namanya honeycomb ya, atau sarang lebah. Jadi sarang lebah ini berguna biar nggak silau. Jadi fungsinya itu 11, 12 mirip-mirip sama yang namanya sunhide ya. Jadi ini biar nggak terlalu silau gitu. Oke, jadi kayak gitu dulu bediler untuk reviewnya ya. Mungkin dulu bediler kalau mau lihat spesifikasinya yang saya baca ini ada di websitenya Discovery. Dulu bediler bisa lihat-lihat sendiri untuk keterangannya secara lebih lanjut lagi gitu. Oke, sekarang yuk kita coba untuk pasangkan si aksesorisnya ini. Kita pasangkan di senapan Apollo ya. Oke, yuk, sekarang kita pasang. Oke, sekarang akan kita coba untuk pasang teleskopnya ke senapan ya. Jadi ini nanti akan kita coba pasangkan teleskopnya ke senapan Apollo stainless. Ini udah pas apa belum ini? Segini ya. Oke, jadi akan kita coba pasangkan teleskopnya ke senapan Apollo stainless. Sebelumnya karena untuk di Apollo stainless ini dia pakai pisir ya. Jadi kita lepas. Untuk pisirnya ini lepasnya gampang ya, cuman pakai gini aja, ini terserah kita. Saya pakai obeng min sama palu. Pelan-pelan aja, ini gampang kok. Oke. Udah, lepas gini aja ya. Terus untuk telenya ya. Ini sama mountingnya tadi mana tadi? Oke, nanti dicepetin aja ya biar nggak terlalu makan waktu proses masang teleskopnya. Oke, mantap, udah kepasang ya. Nah, jadi kayak gini waktu sudah terpasang sama teleskopnya ya. Jadi ini senapannya udah kepasang teleskop. Jadi kayak gini bentukannya dulu bener. Ini belum kita pasang aksesoris ya. Nanti kita coba pasang aksesoris sesuai di gambar di websitenya. Jadi di websitenya itu ada gambarnya. Contohnya kalau misalnya kepasang sama aksesorisnya. Oke, jadi ini kayak gini. Ini cuman teleskopnya aja. Ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Oke, cakep ya untuk teleskopnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pasang sama aksesorisnya. Jadi aksesorisnya kita pasang sama yang namanya red dot. Tapi karena kebetulan red dotnya yang model kayak gini yang sesuai di websitenya itu kita kosong, kita pasang red dot yang model gini aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita pasang yang model gini, kita pasang di belakang ya, sama kita pasangkan laser ya, kita pasang laser di bagian depannya. Ini cuman buat contoh aja gimana waktu kita pasang teleskopnya ketika kita pakai aksesorisnya ya. Jadi kita maksimalkan teleskopnya itu sesuai sama fiturnya yang dia tawarkan. Oke, pertama kita pasang dulu untuk red dotnya. Oke, kita cepetin lagi aja. Oke, udah kepasang ya. Tinggal satu lagi di depan. Kita pakai mountingnya, di bawaan ini ada mountingnya dia. Nah, jadi kayak gini ya. Ini mountingnya kita pasang di depan sini. Tuh lasernya, ini laser hijau tuh. Tuh ya. Oke. Oke, udah kepasang lur. Nah, jadi kayak gini ya. Untuk kepasangnya waktu kita pasangkan red dot sama laser ya.
Ini kalau dilihat-lihat malah kayak mau berangkat perang ya ini. Jadi ini udah kepasang kayak gini. Wah ini pokoknya ini boys ini. Karena ini keren banget buat dealer-dealer yang suka apa tampil beda gitu. Senapannya dipasangkan teleskop sama aksesorisnya ini. Ya kalau dipakai buat apa namanya berburu ya gimana ya terlalu berlebihan gitu. Tapi ini keren banget dealer-dealer ini. Bisa dinyalakan lasernya. Terus kita mau lihat pakai apa namanya ini red dot gitu. Nah gini ya. Wes ini pokoknya boys pol gitu. Oke kayak gitu dulu dealer. Gimana? Jadi ini sesuai di gambarnya yang di Discovery-nya ya. Cuman bedanya kalau yang di Discovery itu red dot-nya bukan yang model ini ya. Karena lagi kosong jadi kita pakai yang ini aja. Oke, jadi kayak gini ini tampilan yang sebelah kanan, tampilan sebelah kiri kayak gini. Saya putar aja. Wapet. Oke, kayak gitu ya. Monggo mas. Oke, jadi kayak gitu dulu bediler untuk waktu kita pasang di teleskopnya, kita pasang teleskopnya di senapan sama kita pasang aksesorisnya laser sama red dot. Oke, jadi kayak gitu dulu bediler untuk review dari Discovery WG 1.2 sampai 6 x 24 IRAI yang diameter 30 untuk topnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Riza, Kalmas Confidence. Stay calm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.